Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Lil Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir walhamdulillah kemarin kita sampai pada bait yang keempat. Sampai pada perkataan An-Nazim, beliau mengatakan thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyil hashimiyyi Ahmad. Kemudian An-Nazim melanjutkan wa alihi wa sahbihil a'yani wa alihi wa sahbihil a'yani, maka beliau mengatakan semoga salawat dan salam ini juga tercurah limpahkan kepada alihi, wa alihi. Al itu artinya adalah keluarga. Alihi maksudnya keluarga Nabi. Makna keluarga Nabi itu apa? Maka di sini tergantung kita memaksudkannya sebagai apa. Kalau dalam makomnya makom zakat, makom az-zakah, maksudnya adalah keluarga Nabi yang tidak berhak menerima zakat atau sedekah. Maka kalau makomnya makom zakah adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Menurut pendapat Syafi'iyah, Hashim wa Banu Muttalib. Jadi seluruh keturunan Hashim dan seluruh keturunan Muttalib itu tidak boleh haram menerima zakat atau sedekah karena mereka termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul baitnya Nabi bukan cuma anak keturunan Nabi saja, apalagi anak keturunan Husain saja, bukan. Tapi seluruh anak keturunan Hashim dan Muttalib. Siapa itu Muttalib? Muttalib adalah saudaranya Hashim. Hashim ayahnya Abdul Muttalib. Jadi anak keturunan buyutnya Nabi SAW, Hashim, dan juga saudaranya Hashim Muttalib. Jadi besar. Ahlul Bait itu besar. Bukan cuma anak keturunan Nabi saja. Seperti misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau nasabnya bersambung sampai Muttalib. Beliau berarti Ahlul Bait. Al-Imam Asy-Syafi'i berarti Ahlul Bait. Walaupun bukan keturunan Nabi. Kenapa? Karena termasuk keturunannya Muttalib. Nabi SAW mengatakan innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahid.
Sesungguhnya Banu Hashim dan Banu Thalib itu satu kesatuan yang sama dalam hukum. Begitu. Adapun kalau makomnya makom doa, maqamud doa, maka kebanyakan ulama mengatakan ketika kita berdoa hendaknya diniatkan ahlul bait di sini adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah kullu muslim, yaitu seluruh muslim. Ummatul ijabah yaitu seluruh muslim. Begitu. Maka saat kita membaca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ketika wa ala ali, kita niatkan untuk seluruh kaum muslimin. Begitu. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin butuh doa. Dan semakin kita memperbanyak doa bagi kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan banyak doa yang serupa. Demikian wallahu ta'ala. Setelahnya juga dikatakan wasahbihi, dan juga para sahabatnya. Apa itu makna as-sahabah? Sahbihi, sahabah. Apa makna sahabah? Yaitu kullu muslim laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim, kullu muslim laqiya an-nabi. Setiap muslim yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdzatan. Walaupun sesaat saja. Maka dia termasuk sahabat. Wa mata musliman, dan meninggalnya dalam keadaan muslim. Inilah kaidnya, batasan seseorang disebut sahabat. Kullu muslim laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau lahdzatan wa mata muslim, dan mati dalam keadaan muslim. Para ulama berbeda pendapat kalau dia sempat murtad. Dia murtad, terus kemudian masuk Islam. Nah, pas masuk Islam itu enggak sempat ketemu Nabi. Pas udah masuk Islam lagi enggak sempat ketemu Nabi. Nah, di sini apakah kemudian dia terhitung sahabat atau tidak? Kenapa? Karena sebagian ulama mengartikan yang namanya sahabat itu tidak pernah murtad dalam hidupnya. Jadi batasan kapan disebut sahabat tidak boleh pernah murtad. Kalau pernah murtad enggak disebut sahabat lagi, tabi'in. Jadi sebagian ulama mengatakan ayatakhallala dzalika rid. Min ghairi ayatakhallala dzalika riddatun. Tanpa ada cacat berupa pernah murtad. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu batasan sebagian ulama menambahkan apa? Tidak boleh pernah murtad. Kemudian An-Nazim mengatakan wa alihi wasabihil a'yan. Al-a'yan berasal dari kata ain. Al-a'yan berasal dari kata ain. Apa maknanya ain? Maknanya di sini bukan mata, maksudnya adalah an-nafis. An-nafis. Apa nafis? Berharga, mahal, mulia. Berharga, mahal, mulia. Jadi ain di sini adalah an-nafis, berharga. Maksudnya apa? Wa alihi wa sahbihil a'yan. Kepada keluarganya dan para sahabat yang mulia, begitu. Salawat dan salam semoga disampaikan pada keluarganya, para sahabat yang mulia. Wa qari'i wa muqri'il Qur'ani, dan juga para qari. Wa qari'i wa muqri'i al-Qur'ani. Qari'il Qur'an dan muqri'il Qur'an. Apa bedanya qari'il Qur'an dan muqri'il Qur'an? Kalau secara bahasa, qari'il Qur'an adalah pembaca Al-Qur'an. Muqri' adalah pengajar Al-Qur'an. Jadi qari itu artinya adalah santri, muqri itu artinya guru. Secara bahasa. Adapun secara istilah para ulama beda pendapat. Kapan seseorang disebut qari, kapan seseorang disebut muqri. Ada yang mengatakan bahwa seseorang disebut qari itu kalau menguasai minimal satu qiraat. Minimal menguasai satu qiraat. Ada yang mengatakan minimal satu riwayat dihafal dengan kuat mutqin. Minimal satu riwayat baru disebut qari. Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi qari. Kalau orang awam, kapan seseorang disebut qari? Kalau kata orang awam? Kalau suaranya enak. Kalau suaranya enak disebut qari pasti dah.
Kalau suaranya enak bisa mujawadan wa qari. Dalam pandangan para ulama tidak. Pandangan para ulama adalah dia yang menguasai riwayat, minimal satu riwayat. Minimal satu riwayat. Begitu ya. Adapun muqri adalah dia yang orang yang telah menguasai, sebagian ulama mengatakan ya 7 qiraat. Karena itulah 7 qiraat yang disepakati kesohihannya. Nah muqri menguasai 7 qiraat minimal. Begitu. Kemudian dia bertalaki, bermusyafahah, juga mengajar Al-Quran dan mengajar ilmu qiraat. Maka disebut al-muqri. Nah, titel zaman dulu itu di belakang, di depan bukan di belakang ya. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Muhammad, maka al-muqri Muhammad. Itu kan? Titel di belakang bukan di depan. Misalnya ada orang namanya Muhammad, maka berarti dia al-muqri. Kalau sekarang kan titel di depan. Titel itu di depan, kayak misalnya doktor kan ya. Kiai, haji, apalagi. Dan sebaliknya. Al-muqri. Atau di depan juga bisa, misalnya seperti al-hafiz. Misalnya gitu. Al-hafiz. Tapi kalau hafiz zaman dulu bukan sebagai penghafal Quran. Jadi dulu penghafal Quran disebutnya qari. Penghafal Quran zaman dulu disebut qari. Jadi qari itu penghafal Quran. Santri penghafal Quran itu disebut qari. Terus hafiz itu apa? Kalau zaman dulu ada ulama dijuluki hafiz, maka dia artinya adalah penghafal hadis. Bukan cuma hafal ya, tapi menguasai riwayatnya, sanad-sanadnya. Seperti misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka mereka adalah para penghafal hadis dan juga mengetahui jalur-jalur periwayatannya. Minimal, sebagian ulama mengatakan minimal hafal 100.000 hadis. Hafal 100.000 hadis. Ada yang mengatakan minimal 10.000 hadis. Beda-beda. Ini adalah bait yang kelima. Wa alihi wa sahbihil a'yani wa qari'i wa muqri'il qur'ani. Qari berasal dari qara'a, membaca. Kalau muqri berasal dari kata aqra'a. Asal katanya aqra'a yuqri'u. Yuqri'u. Aqra'a yuqri'u iqra. Aktivitasnya namanya al-iqra. Bukan iqra, bacalah panjang ro-nya. Al-iqra. Al-iqra. Nah ini namanya aktivitas mengajar Al-Quran. Iqra, mengajar Al-Quran. Iqra, bacalah. Iqra, mengajar Al-Quran. Mirip tapi beda. Aqra'a yuqri'u iqra'an. Qara'a yaqra'u qira'atan. Begitu. Bait yang ke-6. Wa ba'du. Ketika ada wa ba'du maka berarti bermakna apa? Fasal, fasilah, pemisah. Pemisah antara satu poin pembicaraan dengan poin pembicaraan yang lain. Wa ba'du di sini adalah pemisah antara muqaddimah dengan isi. Dan ini sunnah menurut para ulama mengucapkan wa ba'd, mengikuti kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang yang pertama kali mengucapkan wa ba'd. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang pertama kali mengucapkan wa ba'd. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mengucapkan wa ba'd adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Maka makna faslal khitab adalah ini. Kalimat wa ba'd atau amma ba'd. Aslinya amma ba'd. Aslinya amma ba'd. Amma itu artinya adapun. Adapun setelah apa? Amma ba'd. Adapun setelah apa? Kayak belum selesai kalimatnya ya. Maka maksudnya amma ba'da ma qultu. Adapun setelah hamdalah, sholawat, begitu. Adapun setelah yang aku katakan tadi, begitu maksudnya. Secara bahasa maknanya seperti itu. Amma ba'da hamdalah wa ba'da sholawat,
maka secara bahasa juga harus ada fa sebetulnya di sini. Adapun setelah itu, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau setelah adapun harus ada kata apa? Maka. Adapun setelah yang saya katakan tadi, maka, nah begitu kan? Kalau nggak ada makanya aneh kan? Adapun setelah yang saya katakan tadi, maka sekarang ya, harus ada. Maka kalau nggak ada, adapun setelah yang saya katakan tadi sekarang, nah itu kan sebetulnya ada makanya tapi tidak tertulis. Maka dalam bait di sini sama. Wa ba'du qad nazamtu fit tajwidi. Maka aslinya secara bahasa amma ba'du faqad nazamtu fit tajwidi. Amma ba'du faqad nazamtu fit tajwidi. Maka setelah hamdalah, setelah sholawat, sesungguhnya aku telah menyusun sebuah nazam. Nazam itu artinya adalah susunan. Nazam itu susunan. Secara bahasa artinya susunan. Manzum yang tersusun rapih. Hanya secara istilah, nazam adalah susunan tulisan yang tersusun rapih menyesuaikan kaidah-kaidah syair. Makanya nazam manzumah itu sama dengan syiar. Atau bahasa lain syiar apa? Qasidah. Apa bedanya syiar sama qasidah? Nazam secara umum pokoknya. Tulisan-tulisan yang rapih itu sebutnya nazam. Tulisan yang tersusun rapih ini itu manzum atau nazam. Syiar itu adalah tulisan yang mengikuti kaidah-kaidah syair. Yang mengikuti irama-irama syair. Begitu. Nah, kalau irama syairnya minimal terdiri dari 8 bait, disebut qasidah. Kalau syairnya terdiri dari minimal 8 bait, maka disebut qasidah. Dalam bahasa Arab seperti itu. Allahu a'lam. Demikian. Jadi ini sudah disebut qasidah. Iya, ini sudah bisa disebut qasidah. Walaupun terkenalnya dengan nama manzumah. Apa itu manzumah? Tulisan yang terhimpun rapih, yang memenuhi kaidah-kaidah syair. Manzumatul mufid. Maka Al-Imam At-Tibi mengatakan wa ba'du qad nazamtu fit tajwidi ba'da muhimmatin limustafidi. Apa yang beliau tulis yaitu pertama dalam bidang ilmu tajwid. Sebagian permasalahan, beliau nggak bilang semuanya, tapi beliau mengatakan ba'da muhimmat. Yang ditulis di sini apa? Ba'da muhimmat. Apa artinya? Sebagian masalah-masalah yang penting. Ba'da muhimmat. Muhim itu penting. Kalau misalnya ngobrol sehari-hari, ada apa? Ada masalah muhim, penting. Ya. Muhimmat masalah-masalah yang penting. Limustafidi. Apa mustafid? Apa dalam doa niat? Ifadata wal istifadah. Mustafid. Ifadah, istifadah. Ifadah artinya memberi faidah. Istifadah artinya mengambil faidah. Mustafid orang yang mengambil faidah. Bahasa lainnya apa? Murid. Bahasa lainnya apa? Talib. Mustafid, murid, talib artinya adalah orang yang mengambil faidah. Ilmu. Orang yang mengambil faidah atau ilmu. Penuntut ilmu. Maka beliau mengatakan, aku telah menyusun sebuah nazam dalam bidang ilmu tajwid. Sebagian masalah-masalah penting yang dibutuhkan oleh santri-santri tajwid. Kurang lebih begitu. Terus tajwid itu apa? Ini kan katanya nazamnya dalam bidang tajwid. Terus tajwid itu apa? Apa makna tajwid? Kita baru sampai di bait yang ke-6. Apa tajwid maknanya? Berasal dari kata jawwada yujawwidu. Naam. Asal katanya jawwada yujawwidu. Jawwada yujawwidu.
Kalau lihat akar katanya lagi, maka berasal dari kata jud, al-jud. Apa jud itu? Kebaikan, bagus. Kebaikan atau bagus. Kebaikan atau bagus. Maka jawwada membuat jadi baik, membuat jadi bagus. Berarti maknanya sama dengan hasana. Hasana, yuhassinu tahsinan. Atau juga sohaha yusohihu, memperbaiki. Sohaha yusohihu, memperbaiki. Atau juga bisa bermakna zayyana yuzayyinu, menghias, mempercantik. Ini satu makna. Jawwada yujawwidu, hassana yuhassinu, sohaha yusohihu, zayyana yuzayyinu. Berarti maknanya tajwid itu apa? At-tahsin wa tashih wa tazyin. Perbaikan, ya. Kemudian mempercantik, memperindah, memperbaiki, mengoreksi, itulah makna dari tajwid. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan at-tajwid adalah apa secara istilah? Kelewat terus. At-tajwid. Maka secara istilah artinya ikhraju kulli harfin. Atau kalau kita misalnya mau ngambil dari awal, tilawatul Quran, ya, bertilawah Al-Quran, bihaitsu atau bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi. Jadi bertilawah Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi. Tilawatul Quranil Karim. Karena tajwid itu hanya Quran, jadi yang lain enggak. Tilawatul Quranil Karim bi ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Mukammalan min ghairi matakallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu min sifatil aradiyah. Kemudian wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi mukammalan min ghairi matakallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Itu kalau mau dilanjutin. Jadi standarnya tajwid ada berapa? Standar tajwid ada 5 kurang lebih. Di standarnya tajwid itu kurang lebih ada 5. Kapan bacaan Al-Quran disebut bertajwid? Maka yang pertama saat tepat makhrajnya. Makanya Alimul Jazari sebelum belajar tajwid, belajar makhraj dulu. Idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan aya'lamu makharijal hurufi was sifati. Buat apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Maka yang kedua adalah sifat. Sempurna sifat haknya. Sempurna sifat haknya. Yang ketiga, teramalkan hukumnya atau sifat aridah. Hukum itu sifat aridah. Teramalkan hukum-hukumnya atau sifat aridahnya. Yang keempat, konsisten. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Konsisten untuk menerapkan hukum-hukum yang serupa. Dan yang terakhir, tidak berlebih-lebihan. Mau kelebihan tenaga, mau kelebihan kaidah, enggak. Tidak berlebihan. Ini minimal 5 standar bacaan yang bertajwid. Kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, maka berarti lahan. Kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, maka berarti lahan. Lawannya tajwid adalah lahan. Bahasa lain dari bacaan bertajwid adalah fasih. Jadi kalau ada yang bertanya, bacaan fasih baca Al-Quran kayak gimana? Yang bertajwid. Ini yang bertajwid itu 5 poin ini.
Maka di luar ini itu sebetulnya tidak termasuk secara langsung bagian dari tajwid. Walaupun kadang masuk dari adab membaca Al-Quran secara umum. Tapi bukan tajwid lagi. Kayak waqaf ibtida itu sebetulnya bukan tajwid lagi. Walaupun masuk dalam bab dalam bab adab membaca Al-Quran secara umum. Intonasi, masalah intonasi itu sudah bukan tajwid lagi tuh. Walaupun masuk dalam masalah adab membaca Al-Quran secara umum. Tapi kalau yang dimaksudkan tajwid cukup 5 ini saja. Enggak perlu ditambah-tambahin lagi. Tepat makhrajnya, sempurna sifatnya, teramalkan hukumnya, konsisten dalam hukum-hukum yang sama, dan tidak berlebihan. Jadi proporsional, seimbang. Sebagian orang kadang-kadang mengira tajwid itu cuma makhraj. Ya. Bagus makhrajnya, kurang makhrajnya. Seakan-akan tidak ada dalam bab tajwid itu selain makhraj. Atau ada sebagian orang mengira tajwid itu cuma hukum. Pokoknya kalau teramalkan hukumnya itulah tajwid. Kalau nggak teramal hukumnya itu bukan tajwid. Kan. Tajwid itu makhrajnya, sifatnya, hukumnya konsisten dan tidak berlebihan. Kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, maka berarti dia jatuh pada lahan atau bacaan yang tidak fasih. Lahan itu lawan dari fasih. Fasih dalam membaca Al-Quran adalah tajwid. Jadi fasihnya bacaan Al-Quran dengan tajwid, bukan dengan yang lain. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau fasihnya dalam berbahasa Arab adalah dengan nahwu, sharaf, dan fonetiknya. Nahwu, sharaf, dan fonetik. Atau pronunciation-nya. Nah, pronunciation dalam bahasa Arab itu mirip sekali dengan pronunciation tajwid sebetulnya. Bahkan dapat kita katakan 90% pronunciation dalam tajwid itu aslinya bahasa Arab. Jadi seluruh kaidah tajwid itu aslinya bahasa Arab. Seluruh kaidah tajwid yang tadi 5 tadi itu diambil dari bahasa Arab. Seluruhnya diambil dari bahasa Arab. Kecuali beberapa poin singkat saja. Apa saja yang bukan kaidah dari bahasa Arab? Yang pertama, ini mad yang lebih dari 2 harokat. Ini kaidahnya tidak ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, mad 2 harokat ada nggak? Ada. Mad lebih dari 2 harokat ada? Ada juga, cuma nggak ada kaidahnya. Misal, dalam bahasa Arab kita manggil orang namanya Musa. Boleh nggak kita panggil begini? Ya Musa. Dalam bahasa Arab boleh nggak? Boleh. Tapi dalam Al-Quran nggak boleh. Nah itu. Ada kaidahnya dalam Al-Quran kapan mad boleh lebih dari 2 harokat. Tapi madnya ada dalam bahasa Arab, cuma nggak ada kaidahnya doang. Yang kedua, durasi gunnah. Durasi gunnah yang memanjang itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ikhfa ada nggak dalam bahasa Arab? Ada. Tapi dipanjangin nggak? Min aina ant? Enggak kan? Idgham ada nggak dalam bahasa Arab? Ada. Tapi dipanjangin nggak? Enggak. Misalnya kita mau mengatakan minan nas. Ya minan nas. Nggak perlu dibaca minan nasi. Nggak perlu. Begitu. Ya. Seperti itu. Itu idgham. Dalam bahasa Arab ada idgham. Asy-syams. Ya kan? An-nur. Idgham. Tapi tidak ada gunah dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu. Durasi gunah berarti murni dia Al-Quran. May yaf'alu. May yaf'alu. Ada idgham enggak? Ada. Tapi dipanjangin enggak? May yaf'alu hadha. Enggak. Ya, seperti itu. Yang ketiga, yang murni dari Al-Quran adalah sakat. Ini enggak ada dalam bahasa Arab, kita berhenti dulu, kalau ngomong berhenti dulu. Al-Quran. Syai'in wakil. Enggak. Sebelum hamzah misalnya waqaf enggak ada. Enggak ada. Itu murni riwayat. Jadi sakat itu murni riwayat. Makanya Imam Ghazali mengatakan tidak boleh sakta kecuali yang sahih riwayatnya. Ini murni riwayat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita mesti sakta? Murni riwayat, gak ada alasan. Gak ada kias, gak ada analogi. Sakt itu gak ada kias, gak ada analogi. Gak ada kaidahnya. Misalnya kaidahnya, kalau kita berhenti pada kata ini maka disakta, gak ada. Murni riwayat. Makanya kadang sakta di sini ada, di sana gak ada, di sini ada, di sana gak ada, di sini ada, di sana gak ada. Tergantung riwayat masing-masing. Tidak bisa dianalogikan. Ada memang yang unsur analoginya tapi itu pun tidak mutlak. Begitu. Kembali kepada riwayat. Dan yang terakhir adalah tahsin atau lagu yang sifatnya natural.
Bahasa lainnya alhan, lahan, alhan tabi'i istilahnya. Alhan tabi'iyah. Apa itu alhan tabi'iyah? Irama-irama atau lagu-lagu yang sifatnya natural. Kalau kita baca Quran pasti kita nggak akan kayak baca koran. Kita baca Quran pasti Bismillahirrahmanirrahim. Sedatar-datarnya orang baca Quran pasti ada lagunya. Iya kan? Pernah belajar nyanyi enggak? Enggak pernah. Pernah belajar tingkatan nada? Enggak pernah. Pernah belajar makomat? Enggak pernah. Tapi baca Quran otomatis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini namanya tahsin atau alhan tabi'i. Lagu-lagu yang sifatnya natural berasal dari dalam diri sendiri ini boleh, bahkan sunnah menurut kebanyakan ulama. Yang para ulama beda pendapat adalah ketika lagunya lagu-lagu buatan, diatur sama orang, lagunya harus begini, harus begitu, di sini naik, di sana turun, nada yang pertama naik, misalnya begitu, nada yang kedua sedang, nada yang ketiga turun, nah, misalnya begitu. Ini diatur, dibuat oleh manusia. Maka yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau ulama Mesir kebanyakan membolehkan dengan syarat tidak keluar dari kaidah tajwid. Kalau ulama Syam kebanyakan memakruhkan. Syaiman Suwaid bilang haram. Ya, beda. Para ulama beda pendapat. Tapi kalau kebanyakan ulama ikut pendapat Mesir, mengatakan boleh bersyarat. Boleh dengan syarat tidak merusak kaidah tajwid. Begitu. Karena kadang begini, karena kadang masalah wakaf ibtidah juga dilewat. Karena kayaknya secara wakaf ibtidah enaknya wasol nih lagunya begitu kan. Maka tidak boleh, harusnya tidak boleh mengikuti lagu. Wakaf ibtidah itu ngikutin makna bukan lagu. Seperti misalnya kalau orang baca Al-Fatihah itu apa? Maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini wasol secara lagu lebih enak. Terutama kalau sebelumnya waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara lagu lebih enak, tapi secara makna kurang tepat. Secara makna afdolnya kalau berhenti di Maliki yaumiddin selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipisah. Nah begitu. Jadi jangan sampai terlalu terpengaruh oleh lagu. Demikian. Jadi ini dalam bahasa Arab semuanya kaidah tajwid diambil dari bahasa Arab kecuali 4 ini saja. Berarti semua pronunciation dalam bahasa Arab itu aslinya tajwid. Iya, tajwid. Cuma 4 ini aja yang bukan. Cuma 4 ini aja yang enggak ada dalam bahasa Arab maksudnya. Hanya 4 poin ini yang ada dalam tajwid tapi enggak diamalkan secara serius dalam bahasa Arab. Bahkan tidak diamalkan sama sekali dalam bahasa Arab. Oh berarti kalau kol-kolah itu asli bahasa Arab? Itu asli bahasa Arab. Orang Arab kalau ngomong masjid dia ada kol-kolahnya dia. Min aina ant? Ana minal masjid. Udah otomatis ada kol-kolahnya. Cuma memang kalau ngomong sehari-hari nggak perlu dijelas-jelasin kayak yang baca Al-Quran. Min aina ant? Ana minal masjid. Nggak perlu gitu ya. Nggak perlu. Walaupun itu asli. Antum misalnya bisa lihat film Omar. Gitu ya. Nonton film Omar. Bagaimana hamsnya itu ada ak, at, itu ada itu. Coba aja kalau nggak percaya. Walaupun nggak selalu karena bukan Al-Quran ya, tapi ngomong sehari-hari itu ada otomatis. Dalnya, kolkolahnya, tafhim, tarqiq itu ada dalam bahasa Arab. Hanya memang kayak ikhfa, sebagian idgham sudah tidak diamalkan ya. Kalau iqlab masih diamalkan sampai sekarang. Iqlab masih diamalkan. Begitu. Ini adalah at-tajwid. Wa ba'du qad nazamtu fit tajwidi ba'da muhimmatin limustafidi falyatafahhamanhu bil itqani man yabghi qira'atan 'alal wajhil hasan. Maka hendaklah engkau mempelajarinya dengan benar. Maka hendaklah engkau mempelajari dengan benar bil itqani, ya, dengan serius, dengan profesional. Al-itqan, itqan itu artinya adalah melaksanakan sesuatu dengan serius sebetulnya. Maksudnya apa serius itu? Profesional. Jadi kalau bahasa kerennya profesional itqan itu. Jadi mutqin itu orang yang profesional. Wih, dia udah mutqin, berarti udah profesional.
Berarti pemahamannya sudah bagus, sudah memiliki kapasitas. Berkualitas berarti kan? Orang yang profesional itu berkualitas. Enggak setengah-setengah. Profesional itu gak ada yang setengah-setengah. Itqan itu serius. Mencurahkan semua tenaganya ke arah sana. Jadi kalau kita pengen beneran mengkaji tajwid, kata beliau, falyatafahamanhu bil itqani. Maka pelajarilah dengan itqan, dengan serius, dengan profesional. Jangan setengah-setengah. Begitu. Man yabghi qira'atan 'alal wajhi hasan. Siapa? Yaitu orang-orang yang benar-benar menginginkan membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Jadi kalau antum pengen membaca Al-Quran 'alal wajhil hasan, dengan tata cara yang baik, 'alal wajhil hasan itu dengan tata cara yang baik, maka pelajarilah apa-apa yang disebutkan dalam kitab-kitab ini dengan itqan, begitu maksudnya. Berarti bukan cuma teorinya tapi juga dilatih juga praktek. Makanya di sini banyak yang sifatnya itu praktis. Gimana sih cara mempraktekannya? Dituliskan dalam bentuk-bentuk syair. Begitu. Jadi namanya itqan itu adalah serius profesional dalam melaksanakan sesuatu. Ya. Butuh apa? Butuh mentalitas yang baik, butuh kesabaran karena nggak bisa cepat. Butuh apa lagi? Selain mental, sabar, istiqomah. Ada orang yang sebenarnya sabar, cuma nggak kuat mental, jadi nangis terus gitu ya kalau dikoreksi, ada itu. Gitu. Tapi saya alhamdulillah udah lama nggak nemu lagi yang nangis-nangis. Kalau dulu masih ada. Ibu-ibu kalau talaki pasti nangis. Padahal saya nggak marahin, cuma ngoreksi aja, ngoreksi biasa. Kurang tafhim ustadzah, ini kurang syiddah, nangis. Nggak pernah setengah jam itu selesai. Kan kalau jadwal talaki yang privat setengah jam, itu nggak pernah selesai. Cuma pas COVID berhenti, nggak lanjut lagi, sebelum lanjut lagi. Itu nangis, sering banget nangis. Beberapa kali. Ya mental kuat aja, jadi begini, nggak usah malu gitu, nangis. Ya kalau mau nangis aja sebenarnya nggak apa-apa. Cuma biasa aja gitu, nggak usah baper. Dikoreksi biasa aja, nggak usah baper. Ya. Apalagi saya kalau ngoreksi nggak pernah sampai ngeluarin kalimat-kalimat yang menyakitkan, insya Allah. Dulu waktu koreksi sama beberapa masyayikh, itu sampai ada masyayikh yang bilang begini. Salah seorang syekh bilang begini. Alhamdulillah bukan ke saya sih. Ke teman talaki. Antum muwazzaf am ustadz. Antum di sini kerja di lembaga ini, di lembaga Al-Quran ini, sebagai pegawai doang atau sebagai guru? Anta mudarris? Naam, ana mudarris. Oh, antum ngajar? Ya. Idzan la tudarris. Jangan ngajar dulu, kata syekhnya. Amal muwazzaf tafaddal. Kalau antum cuma pegawai doang silakan. Lakin la tudarris. Tapi jangan ngajar dulu. Karena bacaannya masih berantakan, kata syekhnya. Kira-kira kayak gitu ya. Sakit hati enggak? Ya kalau enggak kuat mental, enggak akan belajar lagi dia. Apa-apaan ini syekh ngelarang saya ngajar gitu, bisa jadi kan. Kata syekhnya bilang gitu, la tudarris. Jangan ngajar dulu. Yang lain enggak apa-apa sambil ngajar. Yang ini jangan ngajar dulu. Bayangkan. Antum jangan ngajar dulu. Kalau jadi pegawai doang enggak apa-apa. Sampai seperti itu. Itu kalau nggak kuat mental, ya sudah mental. Nggak kuat mental jadi mental. Berarti belum itqan dia, belum profesional dalam menekuni bidangnya. Tapi kalau kita pengen benar-benar menekuni harus profesional. Jangan tanggung-tanggung. Udah kecipratan, basah nyelam sekalian. Begitu ya. Ya, gimana Sada? Emang syekhnya syarat dari syekhnya seperti apa pengajar itu yang Wallahu syekhnya alam ya. mau Kalau syarat detailnya saya juga kurang paham. Cuma memang beliau waktu itu banyak dikoreksi. Dan kayaknya agak kurang mudeng gitu dengan penjelasan syekhnya ketika dikoreksi itu masih belum langsung bisa ini gitu, belum langsung bisa ngikutin. Akhirnya syekhnya bilang udah jangan ngajar dulu deh. Masih terlalu banyak yang harus diperbaiki, kata syekh. Demikian. Kalau idealnya sih saya pernah nanya nih idealnya. Syekh, idealnya pengajar Quran itu apa? Ya idealnya pengajar Quran itu kata beliau katanya hafal Quran, mutqin, menguasai tajwid, teori dan praktek. Itu kata beliau idealnya begitu. Ya kalau begitu mah gak ada yang bisa ngajar. Ya makanya kata saya gitu. Tapi kalau yang masih jauh-jauh banget ya jangan ngajar dulu kata beliau. Itu kalau idealnya tuh. Idealnya seperti itu. Kalau berbicara ideal ya. Kalau berbicara ideal apa? Hafal Quran, ya, menguasai ya hafal Quran mutqin. Makanya beliau itu kalau nanya berapa hafalan Quran antum? Kan biasa ya,
Ya dulu pernah sih saya ngapal gitu kan ya kayak gitu. Bukan yang dulu, sekarang yang hafal yang siap dites berapa? Ya paling 3 juz, 2 juz jauh kan. Yang siap dites kan gak banyak biasanya. Paling banter 5 juz itu udah luar biasa itu 5 juz itu. Enggak ada yang hafal Quran, kata syekhnya. Bukan gak ada yang hafal Quran saya. Udah selesai. Cuma kalau pertanyaan yang siap di uji ya segini. Maka kata syekh, itulah hafalan antum yang benar. Jadi kalau ditanya antum jangan pernah bilang hafid. Itulah hafalan antum sesungguhnya. Kalau memang antum siapnya di tes juz 30, udah hafalan antum berarti 1 juz. Kata syekhnya begitu. Oh ya udah. Ditanya berapa hafalan Quran ya 2 juz gitu, 3 juz gitu. Begitu. Seperti itu ya. Memang para masyayikh kayak gitu. Tegas tapi bagus, bikin kita semangat, bikin kita memotivasi kita untuk lebih baik begitu. Untuk menjadi mutqin dalam satu tahapan ilmu bagaimana tahapannya? Tahapannya adalah yang belajar dari dasar secara runut dari mulai ilmu yang paling sederhana menuju ilmu yang paling kompleks. Ya. Bada'a bisaghairil ilmi qabla kibari. Jadi belajar ilmu yang sederhana dulu, kemudian lanjut ke yang kompleks. Kalau misalnya Al-Quran apa? Kalau misalnya Al-Quran misalnya tajwid sama adabnya. Sebelum masuk ke ulumul Quran yang lebih besar, maka tajwid sama adabnya. Ketika masuk tajwid maka berasal dari mana? Ya belajar dari huruf. Karena Al-Quran itu terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat terdiri atas beberapa kata. Kata terdiri atas beberapa huruf. Maka berarti mulainya dari mana? Mulainya dari huruf. Setelah huruf apa? Ya harokat. Karena huruf nggak bisa diucapkan tanpa harokat. Begitu. Huruf dan harokat berarti pertama itu. Makanya kita belajar baca Al-Quran pertama pasti iqra. Metodenya apapun itu disebutnya iqra tetap aja. Maksudnya alif-alifan ditambah harokat. Ya itulah yang pertama kali kita belajar. Selesaikan satu demi satu. Mutqinkan di sana sambil memahami teorinya sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalnya kita sudah sanggup untuk mengemban teori, pelajari misalnya teori-teori yang mudah dipelajari seperti Tufatul Atfal atau Hidayatus Sibyan. Kemudian yang lebih kompleks misalnya Jazariyah, yang lebih detail lagi misalnya Khokoni, Sakhawi, Samanudiyah, Salsabil, Atibi dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kemudian kita masuk ke kitab-kitab yang lebih tebal, Hidayatul Qori, An-Nasyr sekalian. Kayak gitu. Demikianlah cara belajar yang benar. Dan semua itu tidak akan bisa dilalui kecuali dengan guru yang mutqin juga. Semua itu tidak akan bisa dilalui kecuali kita punya guru yang mutqin juga. Kalau gurunya nggak mutqin nggak akan bisa. Jadi harus punya guru yang mutqin juga. Bahkan para pemula itu lebih butuh guru daripada buku. Jadi kalau misalnya kita tingkatannya pemula, kita ukur sendirilah, kita kira-kira tingkat tajwidnya itu TK, SD, SMP, SMA atau kuliah misalnya gitu ya. Maka untuk pemula itu guru lebih besar daripada buku kebutuhannya. Nanti kalau tingkat menengah, udah mulai seimbang kebutuhan kita. Butuh guru dan butuh buku. Kalau misalnya tingkat ahli, tingkat atas, nah ini udah lebih butuh buku daripada guru. Gurunya itu hanya buat diskusi dan konfirmasi aja. Udah harus banyak baca kitab. Nah, antum kira-kira tingkat mana nih? Oh, kayaknya saya tingkat menengah Ustaz. Ya berarti jangan duduk di majelis ilmu doang, harus mulai rajin banyak baca kitab. Jangan baca kitab doang, tapi duduk di majelis ilmu. Harus seimbang antara majelis ilmu dan kitabnya. Ustaz, saya kayaknya udah lewat menengah, insya Allah. Sudah hampir ahli lah. Misalnya begitu ya. Dalam beberapa masalah sudah paham banget, insya Allah, alhamdulillah. Kalau diuji, dites bisa pemahaman tajwid, maka berarti sudah hampir ahli. Maka tinggal diperkaya dengan kajian-kajian turathnya, kajian-kajian kitabnya. Enggak perlu banyak lagi ikut daurah kalau yang begitu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan lagi memperbanyak masukan dari guru. Karena biasanya apa yang dimasukkan dari guru, ini udah ada semua di kitab gitu. Kalau udah ahli begitu. Maka tinggal memperbanyak kitab, kajian-kajian turath dan lain sebagainya. Nah, tinggal dilihat antum itu sekarang ada di tingkat yang mana. Ini aja sendiri, bercermin aja, nggak perlu disebutkan ya, silahkan. Karena ya saya yakin kita kalau jujur kita tahu ada di mana, tingkatan kita ada di mana kita tahu, begitu. Seperti itu. Wallahu taala alam. Makanya suka banyak yang nanya kan, Ustaz, buat pemula buku tajwid yang paling bagus apa? Buku tajwid paling bagus buat pemula adalah guru yang mutqin. Jadi pemula itu jangan nyari buku. Salah kalau pemula nyari buku. Tapi nyari guru. Ya. Kalau pemula langsung nyarinya buku itu keliru. Dia salah langkah berarti. Karena pemula itu harusnya nyari guru bukan nyari buku.
Begitu. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Di bait ke-7. Fal yatafahhamanhu bil itqani. Maka hendaknya engkau memahami masalah-masalah ini dengan itqan, may yabghi qira'atan 'alal wajhil hasan. Siapa saja yang memang ingin bacaannya menjadi bacaan yang baik. Bait terakhir dalam bab muqaddimah, wallahu fadlan yang syurun naf'a bihi fi khalqihil mustafa wa sahbihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa ini doa. Ini adalah doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala fadlan yang syurun naf'a bihi. Fadlan yansyuru naf'a bihi. Maksudnya apa ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa bisa tersebarnya manfaat kandungan dari kitab ini, begitu. Jadi fadlan yansyurun naf'a bihi itu semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya bisa membuat manfaat dari kitab ini tersebar. Fi khalqihi. Tersebar apa? Fi khalqihi, begitu. Di tengah-tengah umatnya, tengah-tengah makhluknya, makhluknya bi khalqi itu tengah makhluknya. Jadi An-Nazim berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat dan manfaat itu tersebar ke seluruh makhluk. Adapun ujung bil Mustafa wa sahbihi ini tawasul. Itu salah satu bentuk tawasul. Bil Mustafa wa sahbihi, ini tawasul. Apa hukumnya bertawasul seperti ini? Mubah, bahkan sunnah menurut kebanyakan ulama. Yang bilang makruh apalagi bilang syirik itu kurang literasi, jelas kurang literasi. Jahil. Karena nggak ada satu ulama pun yang mengatakan tawasul seperti ini syirik. Tidak ada satu ulama salaf pun, khalaf, yang mengatakan tawasul seperti ini syirik. Tapi ada orang zaman sekarang yang bilang ini syirik, jahil dia. Walaupun ustadz jahil. Karena nggak ada satu ulama salaf ataupun khalaf yang mengatakan tawasul seperti ini syirik. Kalau makruh ada sebagian kecil ulama bilang makruh, sebagian kecil saja. Tapi kebanyakan ulama bilang mubah, bahkan sunnah. Ibnu Jazari mengatakan dalam kitab Hisnul Hasin bahwa di antara adab berdoa, kata Imam Ibnu Jazari, adalah bertawassul dengan menyebut nama Nabi dan orang-orang saleh. Bil Mustafa. Nah, ini menyebut nama Nabi. Wa sahbihi, dan juga para sahabatnya. Jadi tawassul dengan menyebut nama Nabi dan juga menyebut nama orang-orang saleh. Kalau teman-teman kita di NU biasanya apa? Wabi Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Atau misalnya wabi Syekh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, wabi Syekh siapa? Orang-orang soleh, wabi solihin, wabi sairina solihina fid darain, dan seterusnya. Itu adalah bentuk tawasul yang disunnahkan menurut Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Dalilnya ada banyak. Ya, di antaranya adalah kisahnya Al-Hunayf, ya, kisahnya Hunayf. Bahwa beliau dan orang buta, bahwa beliau kemudian bertawasul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sudah wafat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak boleh adalah kalau kita doanya ke Nabi, itu nggak boleh. Doanya ke Nabi nggak boleh. Walaupun sebagian kecil ulama membolehkan bil majaz. Begini, kalau misalnya ada orang datang nih ke makam Nabi nih, terus dia bilang, ya Nabi, tolong saya lagi susah. Pertanyaannya, orang ini apakah pasti minta doa ke Nabi atau minta tolong Nabi didoakan pada Allah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya kan? Maka karena dia muslim harus husnudzon, kata para ulama begitu. Maksudnya bukan minta ke Nabi, tapi mintanya ke Allah. Nah, yang seperti ini enggak musyrik walaupun terlarang. Tapi enggak sampai musyrik walaupun terlarang. Kenapa enggak musyrik? Karena dia mintanya ke Allah. Begitu. Kenapa majaz akli? Enggak mungkin lah ada orang Islam minta ke Nabi, tapi realitanya ada zaman sekarang. Nah, kalau ada berarti itu udah jelas salah. Kalau mintanya ke Nabi, mintanya ke syekhnya, mintanya ke kuburannya, mintanya ke pohonnya, ini udah jelas musyrik bil ittifaq. Para ulama sepakat syirik ya. Tapi kalau mintanya ke Allah, enggak sampai terjatuh pada kemusyrikan walaupun terlarang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau doanya ke Allah di kuburan Nabi, doanya ke Allah di kuburan Imam Syafi'i, itu para ulama sepakat boleh juga. Itu namanya tabarruk. Ya. Imam Ibnu Jazari mengatakan, maka berdoa di samping kuburan Imam Asy-Syafi'i itu mustajab.
Berdoa di samping kuburan Imam Asy-Syafi'i mustajab. Kata siapa? Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Dan beliau juga mengatakan, dan aku membaca matan Syatibiyah di samping kuburan Imam Asy-Syatibi bersama murid-muridku. Dan itu aku menemukan banyak keberkahan bagi murid-murid yang membaca matan di sana. Nah, jadi kalau misalnya antum pengen paham Jazariyah banget, ke Syiraz. Ya, baca setoran Muqaddimah Jazariyahnya di sana, di samping kuburannya Imam Ibnul Jazari, di Darul Quran. Dan minta tolong sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan dibacakannya Muqaddimah Jazari di sini bisa mendapatkan pemahaman tajwid yang mutqin seperti Imam Ibnu Jazari. Bacain langsung itu. Mudah-mudahan ada keberkahan. Ke Syiraz berarti makamnya Imam Ibnu Jazari kan. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama namun tidak sampai syirik kalau masalah tawasul. Makanya kayak misalnya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apa? Tawassalna bismillah. Kami bertawasul dengan nama Allah. Ini sepakat para ulama boleh. Wabil hadi Rasulillah, dan dengan nama Nabi. Ini jumhur mayoritas ulama bolehkan bahkan disunahkan. Wa kulli mujahidilillah, bertawasul dengan seluruh mujahid. Ini jumhur ulama bolehkan. Bi ahlil badri, juga bertawasul dengan ahlul badr, ya Allah. Jumhur mayoritas ulama memperbolehkan bahkan sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang melarang tapi nggak sampai haram larangannya, makruh aja. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini adalah muqaddimah dari An-Nazim. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan kita masuk ke bab yang pertama, huruful hija. Baik. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Belum ada masalah insyaallah. Kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kita ingin mutqin dalam Al-Quran, kita mulai dari huruf. Makanya Imam At-Tibi mengawali pembahasan dengan huruf dan harokat. Ini sampai 60 bait ngebahas huruf dan harokat. 60 bait ngomongin huruf dan harokat. Saya baru selesai nerjemahin. Syarahnya sampai situ aja. Sampai bait ke-70 tadi barusan sambil ngetik. Huruful hija. Apa itu huruful hija? Huruf berasal dari kata harf. Artinya apa harf? Secara bahasa artinya torof. Torof artinya pakai fathah, torofun. Kalau pakai sukun torof artinya mata. Kalau pakai sukun torof artinya mata. Kalau pakai fathah apa? Torof artinya ujung. Torofus syai secara bahasa. Wa harfa ghafiri, maksudnya harfa di situ ujung. Ujung surah Ghafir dalam Muqaddimah Jazariyah. Jadi harf itu artinya ujung secara bahasa. Kenapa disebut ujung? Karena di sanalah tempat berakhirnya suara atau laju udara. Jadi kenapa huruf disebut huruf? Karena di sanalah tempat berakhirnya laju udara. Apa itu laju udara? Laju udara adalah udara yang dihembuskan dari paru-paru. Nah begitu. Ketika kita menghembuskan udara, kita akan menahan udara tersebut di organ tertentu untuk menghasilkan sebuah bunyi. Nah bunyi itulah yang disebut dengan huruf. Saya pengen keluarin udara dari paru-paru. Kemudian tahan di bibir. Hap. Oh jadi huruf kan? Hap. Huruf apa tuh? Huruf apa? P. P, ya kan? P. Tapi kalau pita suaranya digetarkan, oh B, gitu kan? Atau ba, begitu, itulah huruf. Sekarang nahannya jangan pakai bibir, terus pakai apa? Pakai ujung lidah, disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Keluar apa? Ta, ya kan? Oh, sekarang pita suaranya digetarkan. Zal. Oh, sekarang pangkal ini dinaikkan. Nah begitu, itulah huruf. Jadi tempat berakhirnya suara. Satu tempat yang sama, bunyinya bisa beda karena ada cara yang dibedakan. Begitu. Satu tempat yang sama, bunyinya bisa beda karena ada cara yang beda. Apa tadi contohnya? Kalau tha, tadi saya bilang gimana? Pita suaranya nggak bergetar, lehernya nggak ada getaran. Tapi udaranya dihabisin di situ, di titik situ. Itu namanya makhraj.
tempat yang nahan, ya, titik di mana kita menahan laju udara itu makhraj. Suara yang keluarnya huruf, titik tempat menahannya disebut makhraj. Caranya apakah pita suara bergetar atau tidak, apakah lidah naik atau tidak, itu namanya sifat. Oh, pita suara nggak bergetar, keluarnya huruf tha. Pita suara getarkan, oh keluarnya huruf dzal. Pita suara getarkan sambil pangkal lidahnya dinaikkan, oh keluarnya dha. Nah begitu namanya sifat. Jadi satu makhraj beda sifat. Nah begitulah ya. Makanya huruf disebut huruf. Kenapa? Karena tempat berakhirnya laju udara yang berasal dari paru-paru. Judul di sini An-Nazim mengatakan huruful hija. Hurufnya huruf hija. Al-hija. Apa itu huruf hija? Hija itu apa sih? Huruf Arab. Huruf Arab itu banyak. Kalau ngomongin huruf Arab ada dua setidaknya. Yang pertama ma'ani dan mabani. Belum hija belum. Ma'ani dan mabani. Ada huruf yang punya makna, ada huruf yang membangun kata. Ada huruf yang punya makna, ada huruf yang membangun kata. Huruf punya makna kayak gimana sih maksudnya? Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya kata sambung. Nah dalam bahasa Arab kata sambung itu disebut dengan huruf. Disebut dengan huruf. Contohnya apa? Ba, bi, lam, li, pi, la, apalagi banyak ya, banyak. Ila, itu namanya huruf juga. Tapi huruf yang punya makna. Sudah ada maknanya dia, walaupun sendirian ada maknanya. Bi, ya, dengan, li misalnya, karena misalnya begitu. Yang kedua mabani. Nah mabani ini ada dua. Mabani ini ada, yang pertama adalah huruf al-hija. Yang kedua adalah al-abjad. Abjad. Jadi ada hija, ada abjad. Huruf abjadiyah, huruf hijaiyah. Apa bedanya? Hija dan abjad. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hija dan abjad bedanya apa? Abjad itu adalah huruf yang ditulis, yang ada dalam tulisan disebutnya abjad. Zaman dulu ya. Ini konteks zaman dulu. Hija itu kenapa disebut hija? Karena berasal dari kata tahaji. Tahaji itu artinya ngeja. Huruf yang diucapkan. Jadi huruful hija adalah huruf yang diucapkan oleh lidah, oleh lisan kita. Huruf yang dieja, abata. Nah secara suara itu namanya huruf hija. Secara suara namanya huruf hija. Adapun abjad adalah huruf yang ditulis. Zaman dulu antara tulisan dengan ucapan beda. Tulisan namanya abjad, ucapan namanya hija. Zaman sekarang sama, cuma beda fungsi nanti. Kita nggak bahas itu. Kita bahas dulu huruf hija. Karena kita sedang membahas huruf hija. Jadi huruf hija itu apa? Huruf yang dieja. Huruf yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Itulah huruful hija. Alama At-Tibi rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irina sholina fiddarin mengatakan di bait ke-9 wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Apa kata beliau? Wa iddatul huruful hija wa iddatul hurufu wa iddatul hurufi lil hijai. Dan huruf-huruf hijaiyah dan jumlah huruf-huruf hijaiyah itu kalau kita terjemahkan tis'un wa ishruna. Berapa jumlahnya? Tis'un wa ishruna. Bilam tirai. Bilam tirai. Tis'un 9, ishrun 20. Maka 20 tambah 9 inilah jumlah huruf hijaiyah. 29.
29, terdapat 29 huruf dalam bahasa Arab yang asli. Karena nanti ada hijaiyah tidak asli atau katakanlah primer. Biar keren bahasanya. Nanti itu sekunder ya. Jadi ada huruf hijaiyah primer, ada huruf hijaiyah sekunder. Yang primer berapa? 29. Kenapa disebut primer? Karena inilah yang asli digunakan oleh seluruh orang-orang Arab tanpa kecuali. Seluruh orang-orang Arab pakai ini. Adapun yang sekunder nanti ada yang digunakan dan yang tidak. Nah itulah para ulama beda pendapat. Primer. Kenapa disebut primer? Juga karena punya makhraj dan sifat sendiri-sendiri. Dan yang sekunder kenapa disebut sekunder? Karena dia gabungan dari beberapa huruf primer. Begitu. Jadi jumlah huruf hijaiyah ada berapa? 29. Apa saja hurufnya? Nanti sebetulnya disebutkan. Tapi apa saja hurufnya? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hamzah. Hamzah. Ya. Kan udah jelas di bait ke-10 apa? Awwaluhal hamzatu lakin summiyat. Sebelum ke sana. Jadi di sini sebetulnya para ulama beda pendapat antara 29 atau 28. Karena ada sebagian kecil ulama yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah 28. Kenapa 28? Menggabungkan hamzah dengan alif. Jadi hanya ada dua pendapat. Tiba-tiba muncul di Indonesia huruf hijaiyah jadi 30. Dari mana asalnya? Wallahu a'lam bishawab. Dari Iqra kemungkinannya. Saya nggak tahu asalnya dari mana jadi 30. Kalau ulama ahli bahasa Arab, ulama lughah cuma ada dua pendapat saja. 29 dan 28. Cuma kebanyakan ulama Al-Khalil, Sibawayh, Ibnu Jini itu 29 huruf. Begitu. Baik, ini berkaitan dengan jumlah huruf hijaiyah. Maka An-Nazim mengatakan bait 10, 11, 12, 13 ini berbicara tentang hamzah. 10, 11, 12, 13. Bait 10 sampai bait 13 itu berbicara tentang hamzah. Beliau mengawali perkataan dan mengatakan awwaluhal hamzatu lakin summiyat. Huruf yang pertama itu adalah hamzah. Enggak nyambung. Belum selesai terjemahannya. Yang pertama hamzah juga dinamakan. Bisa masuk. Yang pertama hamzah juga dinamakan bi alifin majazanid qad suwirat. Dengan alif kiasan dia tergambar. Yang pertama hamzah, apa tadi terjemahannya kira-kira lupa. Yang pertama hamzah juga dinamakan dengan alif kiasan dia tergambar. Maksudnya gimana? Yang pertama hamzah juga dinamakan dengan alif kiasan karena tergambarnya demikian. Maksudnya begini, hamzah itu zaman dulu nggak punya bentuk. Jadi ini yang kita kenal sebagai hamzah ini bukan rosem, bukan bentuk. Yang namanya bentuk huruf disebut rosem. Bisa disebut bentuk huruf, bisa disebut lambang huruf. Ini namanya rosem. Hamzah itu nggak punya rosem. Loh terus ini apa? Ini kepala ain. Jadi dia diambil dari kepala ain. Ain dipotong jadi hamzah. Nah hamzah yang kepala ain ini bukan rosem tapi doboto. Namanya dobot atau tanda baca saja. Bukan rosem. Loh terus zaman dulu orang-orang nulis hamzah kayak gimana? Maka di sini disebutkan bi ali. Hamzah itu kadang disebut alif. Apa kiasan, majas. Maksudnya apa sih majas? Idh qad suwirat biha fil ibtida'i hatman. Karena hamzah itu selalu digambarkan dengan alif ketika berada di awal kata. Nah, begitu. Yang pertama, hamzah juga dinamakan alif kiasan karena dia tergambar dengannya di awal kata wajib dan di. Dengannya, jadi yang namanya hamzah zaman dulu kalau ditulis di awal wajib ditulis dengan alif. Enggak ada kepala-kepala ain itu enggak ada.
Makanya kalau mushaf Indonesia nggak ada kepala ain jangan marah-marah. Itu bukan rosem. Mushaf Indonesia ada kepala ainnya nggak? Kadang ada kan? Ya udah jangan marah-marah. Itu cuma rosem, bukan rosem, itu cuma dhabt. Yang penting itu alifnya ada. Karena inilah cara penulisan hamzah di awal kata. Biha fil ibtida'i hatman wahyafi, dengannya di awal wajib dan juga di dan dia juga di siwahu bil wawi wa ya wa alifi. Adapun kalau selain pada awal kata, selainnya dengan waw ya dan selainnya dengan waw juga ya alif. Maksudnya bagaimana? Selain di awal kata, kalau di tengah berarti, maka hamzah kadang ditulis dengan waw. Rosemnya itu minjem, kadang minjem waw, kadang pinjam ya, kadang pinjam alif. Kalau di awal harus pakai apa? Hamzah nulis di awal harus pakai alif, rosemnya rosem alif. Tapi kalau di tengah bisa pakai apa? Bisa pakai waw atau ya atau alif. Di bait ke-12 dikatakan waduna suratin famalil hamzati. Juga kadang tidak ditulis apa-apa. Enggak ada tulisannya kadang-kadang. Duna surah, kadang enggak ada rosemnya sama sekali. Kadang tidak ada rosemnya sama sekali. Jadi murni dhabt ya? Ini murni dhabt. Yang kepala ain ini murni dhabt, kepala ain. Rosemnya hamzah ya ini, alif, waw, ya, atau enggak ada rosem sama sekali. Itulah rosemnya hamzah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apakah di dalam Al-Quran ada rosem hamzah? Ada. Tapi bentuknya bentuk alif, bentuk waw, bentuk ya. Dan ini yang enggak boleh hilang dalam Al-Quran. Kepala ain boleh dihapus, tapi alif wawnya enggak boleh hilang. Makanya dalam mushaf, kita kadang nulis alif begini kan. Nah, kadang begitu. Kadang enggak ditulis. Mana yang hamzah? Jadi ketiganya bisa disebut hamzah. Mushaf Indonesia kadang enggak ada kepala ainnya. Enggak masalah. Tidak masalah. Karena itu dhabt saja. Yang penting si batang alifnya masih ada. Karena batang alif inilah rosemnya. Begitu. Jadi batang alif rosemnya. Fama lil hamzati mumayyizun yakhussuha min surati. Karena memang hamzah itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki mumayyizun yakhussuha min surat, tidak memiliki gambar, tidak memiliki lambang yang membedakan dia dengan yang lain. Itu terjemahannya. Jadi hamzah itu tidak memiliki lambang yang membedakannya dengan huruf yang lain. Pertanyaan nih, saya mau nanya nih, dalam bahasa Indonesia secara suara hamzah ada tidak? Ada suara hamzah nggak dalam bahasa Indonesia? Adalah. Orang Jawa ngomong bakso pakai hamzah, bakso. Kita ngomong tidak atau tidak? Tidak pakai hamzah atau kaf? Tidak. Hamzah. Pakai hamzah kan? Dengan Ya. hamzah. Pertanyaan saya, hamzah punya lambang nggak dalam bahasa Indonesia? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada lambangnya. Jadi masih modern bahasa Arab. Bahasa Arab udah menemukan lambang hamzah dengan kepala ain. Bahasa Indonesia sampai sekarang masih belum ketemu juga. Ya kan? Bahasa Arab sekarang udah punya lambang hamzah berupa kepala ain walaupun dhabt. Walaupun cuma dhabt, tapi udah punya deh kah? Bahasa Indonesia ada nggak lambang hamzah? Sampai sekarang, udah tahun 2025 belum ada juga lambang hamzah. Koma tapi kan nggak resmi. Koma nggak resmi. Memang ada koma di atas, apostrof, tapi nggak resmi. Nggak resmi dalam bahasa Indonesia. Makanya antum nggak bisa pakai tanda koma. Untuk misalnya menulis ada. Nulis ada. Ada itu awalnya huruf A atau huruf hamzah sebetulnya. Vokal A atau huruf hamzah ketika kita mengucapkan ada. Dalam pengucapan. Kata ada, suara ada. Ini sebetulnya dalam pengucapan diawali dengan vokal A atau diawali dengan konsonan hamzah. Hamzah. Konsonan hamzah. Karena vokal A itu suaranya ada. Makanya kalau ada L di sini nggak dibaca le ada, bacanya apa? Lada. Karena vokal itu nggak punya konsonan. Tapi ketika L-nya dihapus, ada hamzah sebetulnya tapi tidak tertulis. Ada. Begitu kan? Tapi antum pakai apostrof di atasnya? Enggak kan?
Gak resmi berarti. Masih modern bahasa Arab. Ada kepala ain begitu. Ya, demikian. Jadi sebetulnya lebih modern bahasa Arab. Karena Hamzah ada lambangnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak punya lambang Hamzah walaupun secara konsonan ada. Begitu. Makanya digabung dengan huruf vokal kalau bahasa Indonesia. Ini suara awalnya vokal atau konsonan sebetulnya secara fonetik. Suara konsonan aslinya ini itu. Secara fonetik aslinya konsonan. Konsonan apa? Konsonan Hamzah. Iya kan? Iya kan? Aslinya secara vokal. Memang secara tulisan ini vokal, ini konsonan, ini vokal. Tapi secara suara ada konsonan dulu di awal vokalnya sebetulnya. Yang disebut dengan konsonan Hamzah. Begitu ya. Cuma nggak tertulis. Tidak tertulis dia. Begitu. Dalam bahasa Indonesia udah otomatis. Yang namanya huruf vokal kalau di awal ditambah suara Hamzah. Udah otomatis dalam bahasa Indonesia. A, I, U, E, O itu udah suara Hamzahnya itu sebenarnya. Berarti Hamzah dalam bahasa Indonesia lambangnya lambang A, lambang I, lambang E, lambang O, lambang U gitu kan. Sama aja bahasa Arab zaman dulu pakai bahasa Indonesia pakai huruf vokal. Sama saja. Baik. Gimana Maka di sini Hamzah wasol Ustaz? Hamzah wasol nanti belakangan Hamzah wasol nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Tenang, sabar. Hamzah juga ya Ustaz ya. Dia Hamzah, secara makhraj dan sifat dia Hamzah. Begitu. Jadi Hamzah wasol itu sama dengan Hamzah, cuma memang dia secara kaidah bahasa Arab berbeda, makanya diberi tanda berbeda. Ya, gampangnya begitu. Nanti ada pembahasan sendiri. Famalil hamzati mumayyizun yakhusuha min surati. Maka Hamzah ini enggak punya lambang yang membedakan dengan yang lain. Bal yasta'irunaha suratama marra li takhfifin ilaihi ulima. Namun si Hamzah ini yasta'iruna laha surah. Namun Hamzah ini dipinjamkan padanya sebuah gambar gitu. Dipinjamin. Apa itu? Ya alif, waw dan ya. Pertanyaannya kenapa dipinjemnya itu alif, waw sama ya? Pertanyaannya kenapa? Kenapa enggak ba aja sih yang ngewakilin Hamzah? Kenapa enggak ta aja yang ngewakilin Hamzah? Kenapa harus alif, waw dan ya? Kenapa yang mewakili Hamzah itu alif, waw dan ya? Ada alasannya di sini apa? Litakhfifin ilaihi ulima. Apa maksudnya litakhfifin ilaihi ulima? Untuk meringankan apa maksudnya? Saya nggak ngerti saya. Jadi begini, kenapa orang-orang Arab pakai alif, waw dan ya untuk menulis Hamzah? Karena orang-orang Arab itu banyak yang nggak seneng mengucapkan konsonan Hamzah. Orang Arab itu banyak yang nggak seneng mengucapkan. Kenapa? Karena Hamzah itu berat. Konsonan Hamzah dalam bahasa Arab itu berat. Huruf yang berat. Katanya yang sulit itu dot, sulit, bukan berat. Tapi kalau huruf yang paling berat dalam bahasa Arab adalah huruf Hamzah. Ini afwan yang tidak berkepentingan mohon dimatikan. Huruf sekunder nanti akan ada pembahasannya. Tenang saja, tenang. Sabar. Sabar ya. Ada pembahasannya. Perlahan. Konsonan Hamzah itu berat. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Meringankannya. Begitu. Karena Hamzah itu berat pasti diapain? Diringankan. Dengan cara apa? Ada 3 minimal. Yang pertama tashil. Yang kedua ibdal. Yang ketiga hadzf. Minimal 3 cara meringankan Hamzah. Yang pertama tashil. Yang kedua ibdal. Yang ketiga hadzf. Tapi qiraat Imam Asim enggak ya? Imam Asim itu qawi. Imamul qawi. Ngapain diringan-ringankan? Kita kuat nanggung Hamzah. Itu Imam Asim. Makanya Imam Asim enggak ada tasil cuma 1. Ibdal yang disepakati orang-orang Arab saja. Hadzf jarang. Imam Asim itu al-imamul qawi. Sanggup menanggung beratnya Hamzah. A'antum a'anzartahum. Oh, berat itu. Kenapa? Karena orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, Quraisy enggak baca begitu. Baca gimana? Antum anzartahum. Yang pertama. Atau antum anzartahum. Atau antum anzartahum. Begitu.
Kenapa? Menurut mereka lebih ringan. Begitu. Ya. Makanya kita baca Al-Quran. Orang Mekah, Al-Quran. Imam Syafi'i, Al-Quran. Diringankan. Maka Hamzah ditulis dengan huruf yang menggantikan dia ketika diringankan. Begitu. Contohnya apa? Al-Mu'min. Pakai Hamzah atau bukan suaranya? Mu'min, Hamzah bukan? Hamzah. Tapi ditulis dengan apa? Waw. Kenapa ditulis dengan waw, Ustaz? Karena ketika diringankan dia jadi mad mumin. Begitu. Makanya ditulis pakai waw, nggak pakai ya, nggak pakai ba. Kalau pakai ba baca gimana? Mubin. Gitu. Al-iman. Aslinya al-iman. Ada Hamzah al-iman. Tapi diringankan menjadi apa? Menjadi ya. Maka tulisannya pakai ya. Al-iman. Begitu. Dan kadang gak ditulis sama sekali. Seperti kata ja'a. Ja'a zaman dulu gak ditulis sama sekali. Kenapa? Karena memang dihadzaf dia. Ja rojulun. Lebih gampang. Ja rojulun. Enggak ja'a rojulun. Enggak. Ja rojulun. Makanya gak ditulis belakangnya. Inilah kenapa alasannya Hamzah ditulis pakai waw, ditulis pakai ya, kadang pakai alif, aidha misalnya. Aidha itu kan. Aidha. Tulisannya begini. Afan, pakai dzal. Kenapa di sini pakai ya? Karena dia ditashilnya ke arah ya. Aidha, aidha. Aunabbiukum, karena ditashilnya ke arah waw. Aunabbiukum. Seterusnya seperti itu. Jadi kenapa alasannya Hamzah ditulis dengan apa yang tadi telah disebutkan yaitu alif waw dan ya, bal yasta'iruna laha suratama marra, tapi Hamzah itu dipinjamkan gambar sebagaimana telah disebutkan, apa itu alif waw dan ya? Kenapa? Litakhfifin ilaihi, karena memang diringankan ke huruf itu dalam beberapa keadaan. Begitu. Ini adalah huruf Hamzah. Baik. Lalu bagaimana makhraj sama sifatnya di sini tidak disebutkan, tapi saya tambahkan saja bahwa makhrajnya Hamzah itu adalah di pita suara. Dengan cara apa? Dengan cara menutup pita suara. Jadi kalau misalnya pita suara itu bentuknya begini, ya, ketika napas, maka ketika mengucapkan Hamzah ditutup saja pita suaranya. Ditutup pita suara, tempelkan. Kalau pita suara seperti itu, tutup langsung. Tek. Persis saat kita mengucapkan ba, so atau ada, misalnya gitu, da, enggak, nah itu Hamzah, da, itulah Hamzah, ditutup pita suara, ba, ta, sa, ja, ha, begitu. Maka hati-hati kalau bukan Hamzah jangan ditutup. Contohnya apa? Mad itu kan Hamzah, jangan ditutup. Wadduha, jangan tutup pita suara. Karena kalau pita suara ditutup langsung jadi Hamzah tuh. Wadduha, nah jadi Hamzah kan? Gara-gara apa? Nutup pita suara. Jadi caranya gimana supaya enggak jadi Hamzah? Buka pita suaranya. Wadduha. Jangan ditutup. Jangan wadduha walaili idza saja. Nutup terus pita suaranya. Maka melatih ya, latih agar pita suara kita bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau tertutup pasti jadi Hamzah itu. Kalau tertutup pasti jadi Hamzah. Terus kalau Hamzah berharokat bagaimana? Tinggal dibuka aja. A, I, U. Begitu. Itu pita suara. Jadi makhrajnya Hamzah itu di pita suara. Bagaimana caranya? Tinggal tutup pita suara, getarkan pita suara. Tutup pita suara, getarkan pita suara. Makanya sifatnya pun sederhana Hamzah itu. Enggak banyak sifat yang ribet. Para ulama cuma bilang Hamzah sidah, udah selesai. Ya, Hamzah itu sidah, udah selesai. Paling kalau ditambah sidah plus tarkik, udah selesai. Jadi sifat yang penting bagi Hamzah dua. Yang pertama sidah, yang kedua tipis. Dah. Hamzah itu sifatnya dua aja yang mesti diingat. Sidah, tipis. Apa sidah? Makhrajnya tertutup rapat. Apa tipis? Ya enggak tebal. Kalau fathah enggak dibaca o, tapi a. Dah. Jadi kalau kenal sama Hamzah ini udah cukup. Makhrajnya di pita suara. Caranya dengan menutup pita suara, sidah dan tipis suara. Udah selesai. Itulah Hamzah. Sifat-sifat yang lain enggak disebutin pun enggak apa-apa. Begitu. Inilah Hamzah. Dan ini berat bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena syiddah. Sifatnya syiddah Hamzah itu. Syiddah itu maksudnya apa sih? Harus nempelin makhraj. Itulah syiddah.
Kan harus nempelin makhraj. Kalau nggak nempel gimana suara hamzanya? A. Kalau nempel a, tempel dulu kan? A. Itu kan tempel dulu kan? Kalau nggak nempel maka ada istilahnya hamzah tashil tadi itu. Hamzah yang nggak nempel dulu. Itu hamzah nggak nempel dulu. Begitu. Namanya hamzah musahalah, hamzah tashil. Itu termasuk salah satu huruf sekunder tuh. Hamzah musahalah, nanti akan kita bahas juga. Huruf far'i istilahnya ya. Sekunder atau far'i. Begitu. Ini adalah huruf hamzah. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Bait ke-14 kalau tidak ada yang tanyakan. Bait ke-14 dikatakan wal aliful maddul ladzi yansha'u min isba'i fathatin kaman safa amin. Maka di sini huruf yang berikutnya apa itu alif? Karena tadi lagi ngomongin alif kan, hamzah itu kan dipinjam dengan alif. Terus alif itu apa? Maka Imam At-Tibi menjelaskan, alif itu artinya adalah mad. Jadi alif itu artinya vokal panjang. Mad itu vokal panjang bahasa Indonesianya. Vokal panjang. Itu aja gampangnya vokal panjang. Mad itu artinya vokal panjang. Dalam bahasa Indonesia ada vokal panjang enggak? Secara kaidah enggak ada, walaupun secara praktek ada. Kita kan sering manggil vokal panjang. Woi, panjangan. Woi. Adi. Siti, gitu kan. Atau ada teman namanya Yusuf. Yusuf. Main yuk. Itu kan vokal panjang. Cuma enggak ada kaidahnya dalam bahasa Indonesia. Maksudnya begini, artinya tidak mengubah arti. Mau dibaca panjang, dibaca pendek sama. Dalam bahasa Arab enggak. Vokal itu ada dua, ada vokal pendek, ada vokal panjang. Nah, vokal pendek sama vokal panjang dalam bahasa Arab beda arti. Contohnya apa? Mator. Mator. Apa artinya nih? Hujan. 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 Tapi kalau dipanjangin, mator. Wih, mator. Ghazir. Motor artinya bandara. Umi, motor. Enggak, itu bukan bandara, itu hujan, motor. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi beda artinya dalam bahasa Arab. Pencuri itu kan lis pencuri itu misalnya gitu ya. Maka kalau kita sarik atau lis boleh. Sarik. Pencuri kan? Sarik. Maka jangan dibaca sarik. Kita kan maling gitu. Sarik. Beda artinya. Gak enak sarik bilangnya sarik. Ada maling sarik. Gak enak. Jadi aja sarik gitu. Jangan. Jadi beda nanti artinya. Lis gitu. Lis gitu. Lis enak gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia vokal panjang gak ada kaidah. Dalam bahasa Arab ada kaidah. Maka Khalil dengan Khalid, jangan sampai salah manjangin. Khalid dengan Khalil, ini beda. Kalau manggil Khalil, lam yang panjang. Manggil Khalid, kha-nya yang panjang. Inilah mad yang diwakili oleh alif. Mad itu punya perwakilan alif. Begitu. Tapi alif ini bersahabatnya sama fathah doang. Makanya disampaikan al-maddul ladzi yansha'u min isba'i fathatin. Jadi alif ini adalah vokal panjang ya yang lahir untuk memanjangkan siapa? Memanjangkan fathah. Berarti fathah apa? Kalau alif vokal panjang maka fathah berarti vokal pendek. Berarti harokat itu vokal pendek. Berarti vokal dalam bahasa Arab ada dua. Vokal dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang namanya harokat, ini vokal pendek. Ada yang namanya mad, ini vokal panjang. Begitu. Gampangnya begitu. Vokal itu diwakili oleh harokat dan diwakili oleh mad. Nah, untuk memanjangkan suara harokat itu ada pasangannya. Pasangannya fathah apa? Alif. Alif berpasangan dengan fathah. Isba'i
fathatin. Maka alif ini berfungsi untuk memanjangkan fathah. Isba itu memanjangkan maksudnya sini. Kaman sofa. Seperti misalnya saat kita baca sofa. Panjangkan sodnya karena ada alif. Panjangkan fa-nya karena ada alif juga. Begitu. Man sofa amin. Apa artinya man sofa amin? Siapa yang ikhlas dan jujur dalam pertemanannya, maka dia akan aman. Maka dia akan hidup damai. Sofa itu murni, jujur, ikhlas dalam pertemanan, dalam persaudaraan. Itu sofa. Orang yang ikhlas dan jujur dalam pertemanan atau persaudaraan. Amin, damai, tenang hidupnya. Begitu. Baik, udah setengah 12 Ada yang tanyakan? Tanya jawab aja dulu, silakan. Sudah setengah 12. Sampai sini dulu, silakan. Apa ya tadi Ustaz? Yang huruf sekunder far'i tadi untuk apa itu Ustaz? Huruf far'i. Jadi huruf dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah ada dua ya. Huruful hija ada dua. Ada namanya asli atau primer, kita katakan seperti itu. Atau far'i. Ini namanya katakanlah sekunder, biar gampang nerjemahinnya. Apa fungsinya? Fungsinya dalam pengucapan dua-duanya. Kenapa butuh huruf far'i? Orang-orang Arab itu butuh huruf far'i karena orang-orang Arab itu kadang keberatan mengucapkan huruf yang asli. Kok berat ya huruf yang asli ya? Maka diubah ke huruf lain yang mirip dengan huruf asli. Begitu. Apakah ada dalam Al-Quran ya Ustaz? Sebagiannya ada, sebagiannya tidak. Begitu. Dan nanti dalam riwayat beda-beda, ada yang mengamalkan yang tidak. Nanti akan kita bahas. Ada kurang lebih 8 huruf yang disebutkan oleh Imam At-Tibi. Ada kurang lebih 8 huruf sekunder yang disebutkan oleh Imam At-Tibi. Kalau Imam Sibawi lebih banyak lagi. Cuma kata Imam Sibawi yang lain ini nggak layak masuk Al-Quran karena bukan bahasa yang fasih. Jadi yang fasih saja, huruf far'i berarti ada yang fasih dan tidak fasih. Apa cirinya huruf far'i yang fasih? Cirinya ada dalam Al-Quran. Begitu. Maka yang tidak fasih tidak masuk dalam Al-Quran. Seperti itu nanti akan kita bahas di bait yang ke berapa ya? Mana? Di bait ke-40, huruf far'i bait ke-40. Sekarang kita baru masuk bait ke-14. Wal aliful madul ladzi yansha'u min isba'i fathatin kaman sofa amin. Silakan kalau ada yang tanyakan kembali dipersilakan. Ya, boleh. Memudahkan. Maksudnya gimana? Rasm huruf hamzah itu menggunakan alif, waw, dan ya. Iya betul. Huruf yang mana ini waw dan alif dan ya-nya? Bisa huruf lin, bisa huruf mad. Jadi tergantung. Karena memang ketika dia misalnya jadi tashil, itu nggak jadi mad murni. Au nabikum. Au berarti apa? Lin. Au nabiukum. Ainak. Berarti masih lin. Nggak pakai mad murni. Jadi waw dan ya yang menggunakan atau yang digunakan oleh alif itu kadang mad, kadang mad atau lin, kadang lin saja. Tergantung. Dan perubahannya bisa dua-duanya sebetulnya nanti. Karena memang antara waw mad dan waw lin atau ya mad dan ya lin sifatnya sama semua. Cuma karakter suaranya yang beda aja, yang satu mad, yang satu lin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik hamzah diubah jadi waw mad, waw lin, ya mad, ya lin itu untuk mempermudah. Lahirnya huruf far'i juga untuk mempermudah. Semuanya untuk mempermudah. Dalam bahasa Indonesia juga kan ada kan huruf far'i kan? Ada nggak huruf far'i dalam bahasa Indonesia? Adanya vokal ya, vokal far'i ya. E. Ini kan e. Aslinya kan a, i, u, e, o. Ya kan? Tapi ada vokal far'i. Apa vokal far'inya? E. Maka kita nggak baca apel. Apel. Walaupun tulisannya e kan? Nah ini kan vokal far'i berarti. Vokal sekunder. Kenapa disebut vokal sekunder? Karena nggak ada bentuknya. Bentuknya e apa?
minjem ke E bentuknya. Begitu. Tapi kalau bentuk atau lambang huruf, Indonesia malah kebanyakan lambang daripada suara. Indonesia itu kebanyakan lambang daripada suara. Kalau orang Arab suaranya lebih banyak daripada lambang, makanya ada huruf far'i. Huruf far'i itu huruf yang gak ada lambangnya dia. Nah dalam bahasa Indonesia ada lambang yang secara pengucapan nggak penting. X itu apa coba? Dalam bahasa Indonesia apa coba? Penting nggak X? V dalam bahasa Indonesia penting nggak? Dalam bahasa Indonesia ini 2 huruf nggak penting. Dihapus aja harusnya. Nggak penting dalam bahasa Indonesia. Huruf coba bahasa Indonesia apa yang pakai X? Bahasa Indonesia bukan serapan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak ada. Ekstra aja udah diubah sekarang bahasa Indonesia pakai E. Ekstra. Ngapain butuh X coba? Tulisannya ekstra. Ekskul. Nggak pakai X. Tip X. Jadi Indonesia kelebihan ini. Termasuk TV. Pakai V. Indonesia mau F mau V sama-sama hams. Jadi nggak pengaruh. Bahasa Inggris beda. V itu jahar. F itu hams. Bahasa Indonesia sama. TV ya TV. Maka orang Indonesia mau baca pakai F, baca pakai V sama. Sebetulnya sama, secara fonetik sama. TV. Bahasa Inggris beda. Bahasa Inggris beda. TV, television, vision. Jahar deh. Nah, begitu. Jadi Indonesia ini kebanyakan lambang daripada suara malah. Kalau bahasa Arab tadi kekurangan lambang, suaranya banyak, tapi kurang lambang. Demikian, Allahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Boleh, salam sih. Kita kan sering lihat di Quran atau di buku-buku itu seringnya ada bahasa Latin gitu. Maksudnya gimana? Kira-kira kenapa dipakai bahasa Latin untuk mengkonvert dari bahasa Arab ke bahasa Latin? Kira-kira kenapa ya Ustaz? Enggak, maksudnya apa ini contohnya? Contohnya gimana contohnya? Misalnya kan kalau kita di Quran kan ada misalnya ayatnya misalnya innalladzina kafaru, terus ada Latinnya inna. Oh, itu mah buat ngemudah orang Indonesia aja, karena orang Indonesia banyak yang bisa baca Arab. Maksudnya transliterasi. Transliterasi itu apa? Menulis tulisan Arab dengan tulisan abjad Indonesia gitu kan? Kayak gini, innalladzina gitu kan? Maksudnya gini. Ini mah karena orang Indonesia banyak yang bisa baca Arab, jadi pakai ini tuh. Oh. Sederhana aja itu mah alasannya. Buat benar-benar orang yang belajar, yang belum belajar huruf abjad, belum belajar huruf hijaiyah, Ustaz. Jadi nggak ada yang ini secara pengucapan lafal makhraj seperti ya, itu. Ya kalau makhraj pasti bertentangan jadinya nantinya kalau nggak belajar bahasa Arab, tapi pronunciation-nya pasti beda. Maka tidak cukup kita kasih buat orang yang baru masuk Islam, orang yang benar-benar awam ya ini bisa membantu gitu kan. Tapi kita sampaikan pada mereka huruf-huruf Indonesia, abjad Indonesia dengan huruf-huruf hijaiyah itu ada beberapa perbedaan suara yang nggak bisa disamakan, yang nggak bisa diwakilkan. Begitu. Wallahu a'lam. Khair. Ustaz, boleh silakan. Tanda yang tadi Ustaz yang kan Indonesia alifnya hamzahnya nggak ada yang di awal nggak ditulis. Nah, yang perbedaan itu dari Imam Abu Amr Ad-Dani Ustaz ya kalau yang Indonesia. Mana? Yang Indonesia, Abu Amr Ad-Dani ya Ustaz ya panduannya. Indonesia. Madhabnya. Indonesia. Oh, ini maksudnya Rosem Quran. Iya, soalnya ada yang nanya gini, kok beda Rosem sih dengan Madinah gitu. Sebentar. Rosem itu mau Indonesia mau Madinah itu Utsmani. Memang beda madhab. Tapi penting untuk perhatikan di sini. Rosemnya sama-sama Utsmani, Indonesia betul. Abu Amr Adani betul. Tapi masalahnya bukan masalah Hamzah. Masalah kepala ain ini bukan Rosem. Mau madhab Abu Amr, mau madhab Abu Dawud itu nggak ada aslinya. Terus perbedaan Rosem itu di mana sih? Perbedaan Rosem itu misalnya di kata as-sofat. Apakah begini atau tanpa alif? Begitu.
Ini baru perbedaan madhab rosem. Karena yang dihitung oleh rosem adalah batang tubuh hurufnya. Sedangkan si kepala ain ini bukan batang tubuh huruf, dia dobat, bukan rosem. Maka mau Abu Amr, mau Adani, mau Ibnu Jazari nggak ada ini. Nggak ada kaidah ini, nggak ada kaidah si kepala ain ini. Dia tambahan. Jadi statusnya kepala ain ini sama dengan status apa? Sukun, fathah, kasroh, doma, tanda sili. Itu sama statusnya dia. Ada atau enggak ada tidak mengubah rosem. Nah yang disebut rosem itu ini, afan. Bahkan rosem itu enggak ada titik ya, afan. Jadi kalau misalnya kita berbicara rosem, berbicara mengenai batang tubuh huruf tanpa tanda baca, afan. Tanpa tanda baca dan tanpa titik. Begitu. Jadi as-sofat misalnya begini. Nah, apakah ditulis seperti ini atau ditulis seperti itu? Nah, ini baru ada madhabnya. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Inilah yang disebut dengan rosem. Ini namanya rosem. Begitu. Kalau perbedaannya di mana? Perbedaan satu pakai alif, satu nggak pakai alif. Begitu. Kalau misalnya sudah mulai apa? Ada tanda silah gitu ya. Ini nggak pakai silah, itu bukan rosem, itu dobat. Tanda tasydid, itu dobat. Fathah, dobat. Alif kecil, dobat. Titik, dobat. Titik, dobat. Jadi bedakan madhab rosem dengan madhab dobat. Yang dipermasalahkan kan rosem ya. Nah inilah orang-orang banyak ngeritik mushaf Indonesia, tapi yang dikritiknya apa? Dobat. Katanya ini nggak pakai rosem Utsmani. Apa buktinya? Nggak ada tanda silah. Wah tanda silah mah dobat bukan rosem bro. Indonesia nggak pakai rosem Utsmani. Kenapa? Karena nggak ada kepala hamzahnya al-hakum gini ya. Al-hakum. Nggak ada tanda kepala hamzah. Ini dobat. Jadi bedakan antara rosem dengan dobat. Gitu ya. Supaya kita jelas. Indonesia itu secara rosem betul. Madhabnya Abu Amr Ad-Dani. Tapi ingat. Ini bukan berkaitan dengan dobat. Berkaitan dengan batang tubuh huruf tanpa titik, tanpa harokat. Seperti itu ya. Demikian. Kalau ada yang nanya, itu kenapa beda ya dengan yang Madinah? Kalau Tanda yang bacanya. Kalau kenapa tanda bacanya beda dengan yang Madinah? Pertanyaannya kenapa harus sama? Pertanyaannya kenapa harus sama? Itulah Ustaz, belum sampai ilmunya Ustaz. Jadi begini, Ustaz, tanda baca itu sifatnya ijtihadi. Ya, sifatnya ijtihad. Ini usaha ulama. Zaman dulu tanda baca itu yang namanya harokat kayak gimana? Lahu, misalnya kata lahu zaman dulu itu kasih titik fathah. Nah fathah itu begini bentuknya. Kalau domah itu di depan. Nah begini. Di zaman dulu. Kalau misalnya kita pengen kembali ke masa zaman dulu, ini harusnya tanda baca yang murni. Sesuai dengan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Cuma dikembangin oleh para ulama. Siapa yang mengembangkannya? Banyak ratusan ulama. Maka ratusan ulama itu melahirkan apa? Melahirkan ijtihad yang berbeda-beda. Misalnya Imam Al-Khalil. Oh menurut saya fathah itu begini. Diambil dari alif yang dibengkokin. Oh kasroh itu begini. Diambil dari buntutnya ya. Oh domah itu begini. Diambil dari waw. Oke ini disepakati kan? Terus ada yang nawarin lagi. Ada silah dong. Berasal dari kepala sod. Saya emang gak pakai silah. Ya bebas. Itu tawaran saja dari ulama. Begitu. Saya sukunnya pengen kepala kho. Boleh, silahkan. Berasal dari kepala kho. Kan sukun beda juga. Ada yang kepala kho, begini kan kepala kho. Maka jadilah dia sukun kepala kho yang kita kenal sekarang. Dari kata khafad ya, atau khali anil harakah. Ada yang dari jazm kepala mim. Ini dari kepala mim, maka sukunnya bulat. Ini beda, nggak masalah. Jadi ini tanda baca semuanya tidak masalah. Bahkan fa dengan qaf saja beda titiknya. Kalau orang-orang Maroko dan sekitarnya, fa itu begini. Nah, qaf itu begitu. Nah, jangan sampai salah kita. Jadi kalau misalnya ke Maroko baca mushaf, jangan dibaca Al-Fur'an. Wah, ini Al-Fur'an sesat nih. Bukan, itu Al-Qur'an. Kok Al-Qur'an titiknya satu karena fa-nya titik di bawah. Begitu. Masalah dobat tanda baca ini ijtihad. Tiap negara sebetulnya zaman dulu punya standarnya masing-masing. Cuma sekarang banyak yang ikut Madinah sebagai upaya penyeragaman saja. Sampai sekarang tanda bacanya orang-orang Maroko dan sekitarnya itu punya khas. Mereka beda sendiri. Tanda bacanya India beda sendiri. Tanda baca Indonesia beda sendiri. Ya nggak masalah.
Zaman dulu tiap negara beda-beda. Begitu. Zaman dulu ada tanda baca, kalau Indonesia memang kebanyakan dulu ngikutnya Bombay, India. Yang Indopak itu ya, Iya, Ustaz? Indopak itu India Pakistan. Asalnya memang dari situ. Tapi sekarang Indonesia udah punya standar sendiri yang disebut dengan MSI. Oh, Mushaf nggak pakai Indopak lagi berarti ya, Ustaz? sudah disesuaikan, udah disesuaikan. Boleh Oh. dikatakan Indopak yang disesuaikan. Indopak yang sesuai. Tapi dasar-dasarnya memang dari mushaf Bombay. Dasar-dasarnya. Makanya banyak mirip dengan mushaf Bombay. Mushaf Indonesia. Kayak misalnya khotnya. Font. Font hurufnya kan beda sama Bombay. Bombay itu font hurufnya nggak enak. Mushaf Bombay itu mushaf kita zaman dulu. Yang tebal-tebal itu. Nggak enak kan Iya. dibacanya kan? Bold semua. Iya, bold itu nggak enak bacanya itu. Numpuk-numpuk lagi hurufnya kan. Sekarang mushaf kita secara font ikut Madinah. Fontnya ikut Madinah kan. Begitu. Jadi sudah disesuaikan mushaf kita ya secara aturan-aturan. Standarnya nama standar MSI. Ya bisa berkembang ke depannya, bisa jadi nanti ada tanda baca yang lain. Ya tergantung pihak lajnah, tergantung para kiai yang ada di lajnah pentashihan Mushaf Al-Quran Indonesia, LPMQI, yang kantornya di Taman Mini. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak, ajak anak-anak main ke Taman Mini, masuk ke namanya Baitul Quran. Ketemu di sana sama para asatidzah, sama para kiai dari lajnah. Tanya tentang masalah mushaf Indonesia, perkembangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Di sana ada mushaf-mushaf ya, tafsir berbagai macam, bahasa daerah juga ada. Bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu ada itu, tafsir-tafsirnya. Bahasa Papua juga ada. Begitu. Jadi silakan kalau mau lebih banyak tahu tentang mushaf Indonesia bisa datang ke Baitul Quran. Baitul Quran di Taman Mini, Jakarta. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir satu pertanyaan lagi. Silakan. Yun Afaf. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kalau misalnya Madinah, terus kita nggak yang ngajar Madinah, terus yang belajar itu pakai Indonesia gitu. Yang nggak apa-apa, yang penting kita paham sudah. Yang penting kita paham perbedaannya supaya nanti nggak bingung muridnya, kayak gitu. Itu yang penting ya. Jadi sebagai pengajar, sebagai guru kita harus paham perbedaannya supaya nggak keliru dalam ngasih tahu, begitu yang penting. Begitu. Afwan. Mengapa fonetik yang dibahas bahasa Arab aja? Karena kita lagi ngomongin tajwid, makanya nggak ngomongin fonetik bahasa Indonesia apa-apa. Ilmu fonetik itu ya ilmu umum, bahasa apapun. Bahasa Indonesia emang ada fonetik? Ada, makanya kalau kuliah bahasa Indonesia nanti ada pilihan. Jadi kalau kuliah bahasa Indonesia S1 ada pilihan. Yang pertama itu sastra, yang murni ya, misalnya di Unpad. Yang kedua linguistik. Nah, yang belajar fonetik di mana? Yang linguistik. Jadi biasanya suruh milih. Nanti semester ke-6 atau 7 mau milih sastra atau linguistik. Saya pengen sastra, nanti belajarnya berarti puisi, nulis cerpen. Tapi kalau milih linguistik nanti belajar fonetik lebih dalam. Ilmunya ilmu fonetik atau fonologi. Terus ada dong fonetik bahasa Jepang? Ada. Ada fonetik bahasa Inggris? Ada. Ada fonetik bahasa Arab? Ada, cuma sering nyampur sama tajwid. Kenapa? Karena sama-sama ngomongin fonetik. Tajwid ngomongin fonetik, ya tajwid itu ngomongin fonetik juga. Cuma fonetiknya khusus kalimat Al-Quran. Itu bedanya. Kalau bahasa Arab secara umum, atau istilahnya ilmul aswat. Fonetik bahasa Arab itu istilahnya ilmul aswat. Nah ini ngomonginnya bahasa Arab. Bukan cuma Al-Quran doang, tapi yang diucapkan sehari-hari oleh orang-orang Arab. Maka belajar tajwid nggak bisa dipisahkan dari belajar ilmu fonetik bahasa Arab. Begitu. Makanya saya sering ngutip fonetik bahasa Arab. Kenapa? Ya karena kita belajar tajwid. Ngapain ngutip fonetik bahasa Inggris? Kita kan belajarnya tajwid. Bahasa Arab. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih ditanyakan dicatat dulu saja pertanyaannya. Besok kita lanjutkan. Baca-baca dulu matannya, baca-baca dulu syarah yang sudah dibagikan di channel ya. Silakan. Besok berarti kita masuk ke bait yang ke-15. Ini masih nyambung sama alif sama hamzah, ini masih nyambung ini. Panjang ini bahasan alif sama hamzah ini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Ya kan. Oi. Wah. Mau apa?